Oke, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih pada Bapak, Ibu, adik-adik. Nah, jadi untuk lebih hangatnya, saya panggil teman-teman aja ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan mulai pembelajaran baru mata kuliah Teknik USG Dasar. Saya akan buka dengan pengantar tata laksana pemeriksaan USG abdomen. Nah, hari ini tuh kita akan overview apa aja yang akan kita lakukan selama satu semester dan kira-kira USG secara umum itu pengertian itu kayak gimana gitu. Karena ini pertemuan pertama, jadi ada langkah baiknya kita mulai dulu dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini adalah sekilas tentang saya. Karena kita baru pertama kali ketemu ya. Nah, jadi nama saya Wali Hidayat, background saya itu dari awal memang di bidang radiologi dan sekarang itu di bidang USG. Sehari-hari saya mengajar di sini di Poltekkes, saya juga sebagai profesional sonografer dan juga trainer. Mungkin teman-teman ada juga hobinya sama nih ya dengan saya nih. Saya hobinya traveling, saya hobi musik, manga. Manga tuh bagi yang belum tahu itu adalah komik ya, komik Jepang ya. Nah, saya juga senang game. Setelah kuliah boleh kita mabar bareng nggak apa-apa ya. Tapi selama perkuliahan saya minta kita fokus saja ke perkuliahan dulu. Setelah perkuliahan bolehlah kita mabar bareng game lagi. Nah, oke, ini bidang saya memang saya berkecimpung di bidang USG. Nah, selain mengajar, saya juga bergabung di komunitas namanya Fokus. Nah, ini adalah forum seminat yang mungkin akan teman-teman masuki juga. Nah, karena ini adalah alumni USG bergabungnya di sini. Kita mengadakan kegiatan seperti training, kita juga mengadakan bakti sosial, kita mengadakan webinar dan lain-lain. Terakhir kita mengadakan baksos tuh di Rutan Lampung. Oke. Pada hari ini kita akan sama-sama ya melihat pembelajaran yang akan kita lakukan selama satu semester dan juga pengertian USG secara umum dulu. Jadi semacam teaser untuk pembelajaran. Nah, semoga semua teman-teman di sini bisa menyimak bareng-bareng. Tadi saya kan udah ngomong tentang sonografer, tentang USG. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih sonografer itu? Ini saya sajikan video sekitar 1 menit, tolong disimak ya. Oke, nah itu adalah sonografer ya profesi. Kenapa saya harus tampilkan video tadi? Karena masih banyak, khusus di Indonesia ya, USG itu kerjaannya dokter, radiolog. Nah, jadi ternyata kita sebagai tenaga medis atau para medis itu bisa juga melakukan pekerjaan sebagai sonografer. Nah, eh, dari video tadi tolong saya mau minta inputnya teman-teman ya. Nah, kira-kira nih untuk menjadi seorang sonografer yang mempunyai kemampuan yang kayak tadi, butuh skill apa aja sih? Tolong gabung ya. Ini ada di slido.com, teman-teman bisa foto QR atau langsung masuk slido.com, masukin angkanya itu ya 2661600. Tulis aja terserah mau. Kira-kira menurut teman-teman nih, butuhnya apa aja misalkan saya butuh keterampilan bahasa yang baik. Nah, gitu. Salah satunya mungkin ya. Oke.
Silakan teman-teman. Kita sekitar 1 menitan ya, 1 menit ke depan lah kita ada game sedikit. Oke, sudah bisa? Kita gabung? Oke, membaca hasil USG, wih menarik ya. Oke, yuk, apalagi? Boleh masukkan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya. Yang kira-kira, wih, teliti melihat image, oke, oke. Terus apa lagi ya? Yo, kita kan sudah belajar beberapa mata kuliah sebelumnya ya. Nah, coba. Oke, banyak nih ya, saya yakin masih banyak yang akan teman-teman masukin. Oke, nah, ini saya recap ya, saya recap aja. Makasih teman-teman atas partisipasinya. Oke. Nah, ini nih sebenarnya nih. Jadi untuk menjadi seorang radiografer USG atau sonografer saya bilangnya, ini ada 4 kemampuan utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah tentang anatomi seksional. Apa sih itu? Anatomi tubuh potongan gitu. Nggak cuma anatomi 2 dimensi aja. Ini nanti ada di mata kuliahnya tuh anatomi fisiologi, anatomi USG, anatomi imaging, anatomi seksional. Dan yang kedua, ada namanya modalitas USG atau keterampilan untuk memakai peralatan-peralatan USG. Nah, ini khusus akan ada di mata kuliahnya instrumentasi USG, modalitas imaging, fisika imaging, nah gitu. Nah, yang ketiga, teknik pemindaian atau teknik scanning USG. Nah, ini akan kita bahas di mata kuliah ini, teknik pemindaian. Nah, nanti setelah USG dasar nanti ada USG lanjut 1, lanjut 2, lanjut 3. Dan juga nanti ada praktikum laboratoriumnya. Nah, yang keempat nih tadi nih teman-teman nih, udah bagus ya. Pengetahuan tentang sonopattern atau meneliti hasil gambarannya. Gambaran normal atau patologis itu kita harus bisa tuh. Ini juga akan kita bahas di mata kuliah ini dan juga mata kuliah anatomi imaging USG. Oke. Kita akan bahas sedikit aja nih tentang anatomi seksional. Nih yang saya maksud tentang seksional, jadi potongan tubuh, seksi gitu. Jadi nggak potongan, nggak kita lihat dari depan gitu kan, kayak misalkan mungkin zaman dulu teman-teman waktu SMA tuh udah belajar tuh anatomi. Nah, tapi ini kita harus potongan tubuh. Ini anggap tubuh itu kita bagi dua ya, antara atas dan bawah, potongan horizontal di area mid clavicula, mediastinum di sini. Nah, ini potongan tubuh ini hati, ini gaster, ini lien, ini ginjal. Nah, tapi kalau gambar USG itu cuma sedikit aja nih teman-teman nih. Pointernya. Oke. Nah, ini sedikit aja. Nah, terus ini adalah yang sebelah kanan itu tampilan dari gambaran USG-nya nih. Ada ginjal, ada saya tampilin dulu sebentar pointer. Nah, pointernya kelihatan ya. Nah, ini adalah gambar USG kita potong seperti ini dan ini adalah gambar USG secara realnya. Tampilannya memang cuma ada hitam sama putih. Nah, dari gambar yang seperti ini, kita sebagai seorang sonografer harus bisa mendefinisikan dan juga mengevaluasi ini gambaran apa dan juga bagaimana tampilannya. Normal atau enggak normal. Kalau misalkan nggak normal itu bagian mananya? Terus kira-kira lanjutan dari pemeriksaan itu apa? Nah, jadi nggak cuma menampilkan gambaran aja, tapi juga sebagai analisanya. Tapi nggak usah khawatir, ini kita akan pelajari bertahap ya. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu tentang komponen alat-alat USG-nya. Ini kita mulai dari transducernya, ini transducer namanya, ini akan kita pegang nih, kita ulek-ulek kasarnya. Terus ini ada monitornya, ada printernya, ada PC-nya. Ini juga akan kita pelajari secara lebih detail lagi nantinya. Ini cara bagaimana memegang transducer atau probe-nya. Kita yang lebih baik itu gambarnya seperti ini, kita megangnya seperti megang pensil.
hindari gambar yang seperti ini. Dibilang salah enggak juga, tapi nanti saat manuver itu akan beda. Nah, nanti saat kita praktikum ya di lab, nanti akan kita rasakan sama-sama. Itu cara megang yang efektif itu yang seperti apa. Nah, ini sekilas ini adalah salah satu tombol-tombolnya di alat USG, yang ini yang harus kita atur, namanya TGC ini. Nah, di USG ada beberapa mode display. Display itu nanti tampilan layarnya mau seperti apa. Ini yang kita lihat sering ya, pasti teman-teman udah ada yang pernah USG kehamilan mungkin ya, atau nganter istrinya, atau ngelihat di mana nih gambar USG seperti ini nih. Ini namanya gambaran D mode atau brightness mode. Gambarnya cuma gelap dan terang aja. Mode kedua ada yang namanya M mode atau motion mode. Nah, ini kita bisa lakukan untuk melihat pergerakan tubuh atau pergerakan otot atau pergerakan jantung. Kita mau lihat ini contoh, ini adalah mau melihat DJJ, denyut jantung janin, fatal heart rate. USG bisa seperti itu teman-teman. Nah, kalau mau yang warna, ini ada nih, warna color Doppler. Nah, ada warnanya cuma 2 juga tambahannya, enggak yang full ya, coba ada merah, ada biru. Warna itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di anatomi organ ini itu ada aliran. Nah, seperti itu. Ada merah, ada biru, ada flow-nya. Nanti akan lebih detail lagi di USG lanjut 2 ya, teman-teman. Nah, ini juga ada namanya duplex dan triplex imaging. Ada nggak cuma B-mode, tapi ada color-nya juga, terus ada spektralnya juga. Kita mau ngelihat secepat apa velocity-nya, kecepatan flow-nya itu. Nah, tapi pada dasarnya analisa sono pattern USG itu kita menganalisa 4 tipe imaging seperti ini. Yang pertama ini namanya ekogenik atau hyperechoic. Jadi tampilannya lebih terang dari sekitarnya, ini yang bulat ya. Yang kedua, tipikal itu hypoechoic. Jadi ini lebih gelap dari sekitarnya. Yang ketiga, ini yang susah nih. Ini isoechoic. Tampilannya sama. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan ini ada kapsulnya nih. Ada kapsulnya, dia lesi yang isoechoic. Nah, yang keempat namanya anechoic. Anechoic itu lebih hitam, nggak ada echo. Nah, ini untuk tipikal gambaran kistik atau cairan. Nah, kalau teman-teman bisa menganalisa 4 tipe gambar ini, itu udah jadi dasar banget buat menilai gambar yang kompleks tadi. Nah, untuk sebelum pemeriksaan kita harus melakukan hal seperti ini, misalkan pasien itu harus benar dulu, jangan sampai salah periksa, terus peralatan pun harus sesuai, dan kita pakai prop yang convex tuh sama prop linear itu masing-masing ada fungsinya, nggak bisa dipakai untuk semuanya. Kita juga harus lakukan yang namanya tuh anamnesa, jadi kita harus tanya-tanya dulu pasiennya, normal apa enggak, sakitnya sebelah mana, udah berapa lama, nah seperti itu. Jadi kalau saya bilang sonografi itu pekerjaan itu setengah setengah radiolog ya, setengah dokter. Bukan dokter tapi kita melakukan anamnesa juga. Terus kita juga lakukan palpasi. Palpasi itu kita kayak tekan-tekan gitu ya, raba. Tapi kalau diperlukan ya, nggak semua kasus bisa melakukan palpasi. Nah, dan ini kalau diaktivitas ya. Iya, Pak. Oke, tempat pasien. Nah, ini contoh ada case misalkan ada nyeri di titik Barney. Nah, ini kalau kita pakai radiologi, ini butuh alat yang banyak, resource yang besar. Tapi dengan USG kita bisa cek apakah ada kondisi yang namanya appendicitis. Gitu. Nah, terus yang kedua untuk pasien jaundice, kalau untuk modalitas lain itu perlu kontras, perlu puasa. Tapi kalau untuk USG kita bisa langsung tempel aja di propnya, kita bisa ngelihat apakah ada gallstone atau ada icteric atau misalkan ada sumbatan. Seperti itu. Nah, itu secara umum adalah USG itu seperti itu. Nah, untuk membedakan kompetensinya antara si radiografer dan radiolog, ini saya udah bikin recap ya. Kita cuma sampai sini aja teman-teman nih. Sampai hasilnya. Selanjutnya yang baca hasilnya itu adalah radiolog. Kayak tadi ada yang salah persepsi ya. Yang baca itu tetap radiolog bukan kita. Seperti itu. Nah,
Nah, itu adalah recap selama 1 semester ke depan itu kita akan belajar yang lebih lebih detail lagi, lebih intens lagi. Untuk metode pembelajaran nanti saya akan paparkan secara case method ya. Nanti ada beberapa kasus-kasus yang akan saya share buat teman-teman yang akan kita pecahkan bersama. Nanti kita akan bagi-bagi kelompok ya. Eh, Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya tentang fisika USG. Jadi teman-teman bisa pelajari tentang dasar-dasar fisika untuk USG dan penerapan fisika gelombang untuk pemeriksaan USG. Nah, jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa hubungi saya atau nanti kita akan berkolaborasi lagi di Google Classroom ya. Saya udah bikin Google Classroom-nya, teman-teman bisa tanya di situ. Nanti materi juga akan saya upload di situ. Oke, saya kira Baik. cukup sekian. Kita cukup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Gatot. Baik, sekarang Stop share. Baik, saya kasih komentar umum. Pertama, bahan presentasi itu kalau bisa hurufnya jangan terlalu kecil. Itu dianjurkan 24 sampai 36. Yang kedua, kalau kita merumuskan definisi, itu tidak boleh menggunakan kata yang sama. Desain penelitian adalah desain misalnya. Itu nggak bisa itu. Jadi atau ilmu bumi ada ilmu tentang bumi itu tidak bisa itu. Karena itu nanti hindari kata yang sama dalam definisi. Yang ketiga, kalau di pembelajaran mikro itu kita hanya menyampaikan yang esensial. Tapi secara umum saya memberi apresiasi tadi luar biasa. Eh, eh, Kalau kita punya waktu yang panjang, kita boleh perkenalan agak lama. Tapi untuk mikro itu waktu perkenalan agak sedikit. Demikian juga video ya. Yang lain-lain saya pikir ada